Arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Ratusan umat Vihara Cetia mengepung Kelurahan Cengkareng Barat. Vihara mereka terancam bubar oleh forum warga RW 12 Cengkareng Barat. Memang sudah terjadi pertikaian antara kedua kelompok ini beberapa waktu. Pihak kelurahan sendiri berdiri sebagai mediator mencari jalan keluar yang damai di antara kedua kelompok ini. Hampir setiap waktu di negeri kita terjadi dispute antara kelompok mayoritas dan minoritas untuk berbagai macam persoalan. Hal yang sering memicu konflik adalah soal rumah ibadah. Ya, rumah ibadah sekali lagi. Vihara adalah rumah ibadah umat Buddha. Permasalahan bagi Vihara Cetia Permata di hati adalah soal izin mungkin. Karena tak berizin, maka mereka yang tidak sepakat tidak menghendaki vihara itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Memang permasalahannya klasik, yaitu izin keberadaan rumah ibadah di tengah masyarakat atau di tengah komunitas. Untuk membuat atau mendapatkan izin juga bukan perkara mudah bagi kelompok minoritas. Apalagi jika izin itu dimintakan untuk rumah ibadah yang dikelilingi oleh kelompok masyarakat mayoritas yang homogen. Hampir dipastikan mereka kelompok mayoritas akan tidak memberikan izin. Alasannya banyak, antara lain rumah ibadah berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak seagama. Ada juga yang menolak karena menimbulkan keramaian di pemukiman. Ada juga yang menolak dari sisi legal formal. Namun hal yang paling jelas adalah kelompok mayoritas tidak happy dan merasa terancam dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama lain. Mereka khawatir pada keluarga dan anak-anak mereka akan terkena pengaruh. Apapun alasannya, maka kita seharusnya mengedepankan hak asasi manusia mereka, terutama jika rumah ibadah itu memang milik mereka dan berdiri di tanah mereka sendiri. Namun jika masalah sudah ruwet campur aduk antara hati nurani dan emosi, maka biasanya masalah yang demikian sulit untuk dirundingkan. Pihak pemerintah dan otoritas yang lain di sekitar wilayah juga pasti akan berpikir secara normatif. Memang mereka serba sulit. Urusan agama bukan urusan mereka, namun urusan pemerintah pusat. Izin mendirikan rumah ibadah rumit dan berbelit. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bermaksud membuat terobosan baru bahwa rekomendasi yang dibutuhkan hanya satu, yaitu dari Kementerian Agama. Selama ini rekomendasi juga harus didapatkan dari FKUP ketika mendirikan rumah ibadah. Yakut menghendaki dari Kemenak saja. Kemenak mengusulkan penghapusan rekomendasi ke FKUP itu dalam rancangan Perpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jika ini bisa digolkan, maka itu terobosan yang sangat bermanfaat untuk mengurangi ketegangan dan konflik di masyarakat yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Pemikiran Yakut ini bagus dan ideal, namun mendapat penolakan langsung dari Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin dan juga dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka ini tidak mau pendirian rumah ibadah tidak mendapatkan rekomendasi dari FKUP. Wapres Kiai Ma'ruf Amin menyatakan jika proses pendirian rumah ibadah tidak terjadi begitu saja, namun melalui hasil diskusi-diskusi yang kemudian tertuang dalam peraturan bersama. Kiai Ma'ruf berkata, ini sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal coret-coret begitu saja, sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama. Kesepakatan itu dibuat bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Penolakan Kiai Ma'ruf sudah bisa dipastikan seperti itu karena MUI dan beliau adalah salah satu pihak yang menguatkan peran FKUP di dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah. Keberadaan FKUP ini memang terkait dengan komposisi mayoritas dan minoritas. Jika di kawasan di mana mayoritas itu adalah kalangan Muslim, maka keanggotaan FKUP pasti akan banyak merepresentasikan kalangan Muslim.
Demikian juga sebaliknya, jika di kawasan yang mendominasi adalah mayoritas non-Muslim, maka FKUP akan berisi representasi mereka. Hal ini menjadi wajar. Namun kewajaran sosiologis ini terkadang menyulitkan bagi kelompok minoritas. Di sinilah letak relevansinya. Rekomendasi dari FKUP memang menjadi momok untuk pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Ini terjadi berlaku untuk semua kelompok minoritas. Maksudnya terjadi juga pada kelompok minoritas Muslim yang hidup di tengah mayoritas non-Muslim. Bahkan hambatan-hambatan pendirian rumah ibadah itu menjadi retaliatif. Artinya jika di sini minoritas agama tertentu ditolak oleh mayoritas, maka mayoritas dari minoritas yang tertolak akan menolak minoritas yang mayoritasnya tadi menolak di tempat lainnya. Bagaimana jika sebuah kelompok agama minoritas tidak memiliki mayoritas di wilayah lain? Di seluruh penjuru Indonesia, katakanlah minoritas ini ya minoritas. Bahkan wilayah-wilayah terkecil pun seperti di desa, keadaan mereka juga minoritas. Maka bagi minoritas yang demikian ini, jika menghadapi hambatan pendirian rumah ibadah, mereka tidak memiliki jalan lain untuk minta pertolongan kecuali dari negara. Hal yang menjadi masalah selama ini, apakah negara mampu berlaku adil dan berdiri di tengah? Aksi saling balas-membalas antar kelompok agama dalam penolakan rumah ibadah ini sudah menjadi hukum umum, dan hal demikian tidak ada jalannya kecuali negara yang mengambil inisiatif untuk menghentikannya. Negara bisa melakukannya lewat perundangan, lewat peraturan-peraturan, dan juga lewat law enforcement atau melakukan law enforcement. Karenanya, sekali lagi, jika ada inisiatif untuk merevisi peran FKUP dalam pendirian rumah ibadah, maka sebenarnya itu harus disambut. Jika Wapres Kiai Ma'ruf menolaknya, maka Presiden harus menerimanya karena Presiden adalah kepala negara. Unsur masyarakat dalam FKUP bisa digantikan dengan unsur atau mekanisme lain yang lebih adil dan imparsial. Di banyak negara, di Eropa juga, masyarakat mayoritas memang terkadang melakukan penolakan atas pendirian rumah ibadah kelompok tertentu. Di Eropa, pendirian rumah ibadah yang banyak tertolak adalah rumah ibadah umat Islam atau masjid. Namun biasanya yang terjadi adalah jika pihak pemerintah setempat sudah memberikan izin resmi, maka rumah ibadah tersebut tetap saja diteruskan pembangunannya, meskipun protes masyarakat juga terjadi. Pembangunan masjid di kota Köln, Jerman misalnya, mendapat penolakan dari masyarakat. Namun pembangunan terus dilakukan meskipun berjalan sangat lama, sehingga menjadi masjid dan pihak negara secara konsisten melakukan perlindungan. Sebagai catatan, di negeri kita, faktor negara memang harus hadir dalam pendirian rumah ibadah, bukan hanya hadir saja, namun melakukan perlindungan secara konsisten. Jika memang tidak ada masalah soal lokasi, berdiri di atas tanah mereka sendiri, atau melalui sewa-menyewa yang resmi, dan lain sebagainya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak dilindungi oleh negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.